Ya, baik pemirsa TVRI Sulawesi Utara. Menjadi catatan sejarah bahwa tanggal 9 Desember KPID Sulawesi Utara menggelar Anugerah Penyiaran KPID Sulawesi Utara tahun 2021. Mengawali acara ini kami akan membuka dengan dialog tentang mengevaluasi penyiaran Sulawesi Utara tahun 2021. Kita tahu bersama pandemi sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Nah, banyak tantangan yang dialami oleh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio di daerah Sulawesi Utara. Bagaimana gambaran baik dari pemerintah provinsi, akademisi dan dari KPD sendiri. Saya bersama Kepala Dinas Informasi, Komunikasi, Persandian, Bapak Stephen Leo di sebelah kanan saya. Ya, Kemudian ada akademisi Dr. Ferry Liando. Malam, Bung Redi. Dan mewakili KPD Sulawesi Utara ada Korbit Kelembagaan Pak Santo Amisan dan Korbit Perizinan Pak Hamri Moko Ago. Assalamualaikum. Baik, saya ingin memberikan kesempatan dulu dari Dr. Ferry, akademisi kita, menilai sepak terjang dari dunia penyiaran di daerah ini seperti apa, baik televisi maupun radio. Untuk menilai tentu kita lihat dulu ketujuannya. Kalau dari filosofinya kan penyiaran itu ada dalam rangka untuk edukasi, dalam rangka informasi, dan dalam rangka juga untuk hiburan. Nah, pertanyaan apakah fungsi-fungsi penyiaran itu sudah mengarah ke sana atau tidak? Kalau Anda melihat sudah tidak kena ini fungsinya? Ya, memang itu yang harus kita evaluasi ya. Belum banyak di kita, ya, walaupun sudah ada sebagian sudah mulai berusaha, tetapi pada dasarnya ada beberapa lembaga-lembaga penyiaran yang sepertinya lebih berorientasi kepada kepentingan perusahaan daripada kepentingan publik. Berapa persen kalau Anda menilainya? Ya, itu perlu penelitian, Bu Redi. Tetapi kita perlu mengevaluasi secara bersama-sama, kita perlu mendeskripsikan, ya. Apalagi kalau misalnya dalam momentum-momentum pilkada seperti itu, ya ini sebetulnya masyarakat membutuhkan informasi-informasi yang objektif. Tapi kadang-kadang yang diberitakan itu lebih mengarah pada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, ya karena memang ada kepentingan-kepentingan perusahaan yang lebih diutamakan. Nah, itu harus menjadi evaluasi kita bersama ya. Saya mungkin di orang luar, mungkin Pak Kadis melihat itu memang itu sangat-sangat tampak. Walaupun saya katakan ada juga sebagian yang sudah berusaha untuk tetap tampil maksimal, tampil objektif, tapi karena memang tekanan-tekanan eksternal ya, tekanan-tekanan eksternal yang memang itu mempengaruhi, kemudian juga faktor-faktor internal juga yang memang perusahaan-perusahaannya itu banyak yang belum stabil sehingga berdampak pada objektivitas penyiaran. Kalau Anda menilai bahwa orientasi dari industri media ini berorientasi untuk kepentingan tertentu, faktor apa yang lebih menyebabkan? Karena faktor pembelanjaan dari media tersebut atau memang ada faktor politik yang Anda nilai? Saya tidak tahu masalah internal ya. Yang paling tahu itu adalah lembaga itu sendiri. Tetapi yang paling banyak mempengaruhi itu faktor eksternal ya. Ya, biasanya di mana ada kesempatan, di mana ada peluang itu faktor-faktor terjadi ya. Baik. Karena memang apalagi sekarang itu kan banyak politisi-politisi yang memang ingin memanfaatkan media penyiaran untuk menjadi popularitas instan ya. Dalam rangka untuk mendapatkan elektabilitas, kadang-kadang itu media itu menjadi korban untuk menjadi sarana popularitas dari calon-calon yang sesungguhnya belum mapan untuk itu. Baik, saya ke Pak Kadis ya. Baru seminggu menjabat Kadis Dekips, tentunya menjadi corong dari pemerintah provinsi, tapi sudah banyak melihat bagaimana kiprah dari media Sulawesi Utara, apakah itu televisi maupun radio. Pemprov melihat apa sih televisi dan radio di daerah ini? Pemerintah provinsi melihat bahwa keberadaan media elektronik, televisi dan radio, penyiaran ini sangat strategis. Mengapa? Karena penyebaran luasan informasi ini harus betul-betul memiliki media yang capable. Kami melihat untuk sampai saat ini masih cukup baik, tapi memang kita perlu adanya reformasi di dalam kelembagaan, ya, kelembagaan dan muatan. Kita jangan terjebak dengan kondisi yang ada atau karena tadi ada keterbatasan dari pemilik modal dan ada intervensi politik. Nah, ini juga berbahaya karena masyarakat butuh informasi yang betul-betul objektif, butuh mendapatkan informasi yang dapat diuji kebenarannya, itu misalnya. Nah, yang kedua memang bagi kita perlu ikut mengembangkan
ya mengembangkan agar supaya media televisi, media radio ini berkembang dengan baik, dengan tentu dalam kepatuhan aturan perundangan yang berlaku. Artinya pemberitaan harus jauh dari hoaks misalnya. Iya. Pemberitaan harus betul-betul akuntabel, bisa diuji dan bisa. Tapi harapan dari Pemprov sendiri sudah enggak masuk di pemberitaan maupun tayangan-tayangan dari televisi dan radio di Sulawesi Utara? Jadi sepanjang ini kami belum melihat ada komplain masyarakat jauh. Oke, ukurannya komplain masyarakat ya? Oke. Parameternya ada di sana. Mengapa? Kalau sudah ada masyarakat mulai menjauh dari media ini, maka ini jadi tanda awas. Oke. Oh ternyata media ini sudah tidak lagi efektif untuk mendapatkan informasi. Baik. Sebelum lanjut saya ingin menilai dari teman-teman KPD sendiri. Pak Santo mungkin mengawali disertai dengan penilaian Pak Hamdi, silakan. Evaluasi dari KPD sendiri. Iya, ketika kita bicara tentang penyiaran tentunya ini tidak hanya pada soal bagaimana ekosistemnya terbangun, karena sesungguhnya bicara tentang penyiaran ini semua pihak ikut terlibat, termasuk pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat sebagai penikmat daripada siaran itu sendiri. Dan di era disrupsi ini ada tantangan yang luar biasa dihadapi oleh teman-teman lembaga penyiaran yang hari ini menjadi perhatian kita bersama, di mana persaingannya jadi tidak sehat. Lahir media-media baru yang tanpa ada perizinan dan segala macam, kemudian memerankan posisi yang sama dengan lembaga penyiaran. Nah, tentunya ini menjadi perhatian pemerintah dari sisi regulasinya agar betul-betul ada keadilan di dalam berusaha. Teman-teman lembaga penyiaran berkewajiban tiap tahun mereka membayar royalti ke negara melalui penerimaan negara bukan pajak, melalui IPP. Tapi kemudian ada kayak YouTubers, kemudian ada TV-TV digital yang hari ini secara regulasi belum tercover, sehingga ketidakadilan dalam berusaha muncul, sehingga ini menjadi perhatian kita semua. Tapi persoalan tadi Pak Santo mungkin seperti Dr. Ferry katakan ada intervensi-intervensi atau kepentingan-kepentingan di lembaga penyiaran itu. Gimana Anda menilai? Untuk intervensi sendiri sih menurut saya ini persaingan. Nah, di era yang persaingan yang cukup ketat ini, kalau intervensi menurut saya tidak lagi relevan, karena pilihan-pilihan untuk citra diri yang disinggung oleh akademisi kita Mner Ferry itu bisa tersalur melalui kanal-kanal bukan lagi di lembaga penyiaran. Kita punya YouTube segala macam itu yang menurut saya tadi tidak adil dalam peluang usahanya. Ya. Pak Hamri gimana Pak Hamri? Kacamata mungkin dari nilai dari belahan Bulumung Raya gitu ya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat apa yang menjadi tantangan penyiaran kita, Mner, Pak Ferry, Pak Kadis. Dalam perspektif saya bisa membagi dalam beberapa sudut pandang. Pertama, dalam perspektif bagaimana sebenarnya tantangan penyiaran di masa transformasi teknologi komunikasi dan modernisasi. Pertama, bahwa munculnya banyak media-media mainstream, banyak teknologi-teknologi baru yang hari ini harusnya itu sudah didorong dalam regulasi penyiaran kita. Hari ini penyiaran kita baru masuk di proyek legislasi nasional sebagai revisi dari Undang-Undang 32 tahun 2022. Padahal banyak hari ini seperti yang sebenarnya eksistensinya juga menyiarkan sesuatu seperti YouTube atau tayangan-tayangan streaming yang sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang penyiaran, karena target penyiaran kita sebenarnya terwujudnya penyiaran sehat untuk rakyat. Tapi jika ada tayangan-tayangan yang tidak mengedukasi, tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat, mengandung unsur hoaks dan aktivitas-aktivitas seperti radikalisasi, ini bisa berbahaya bagi generasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perspektif iklim investasi, masih banyak kita harus akui bahwa banyak perlu didorong dan ditata penyiaran kita, terutama banyaknya lembaga-lembaga penyiaran hari ini yang belum memiliki pertama badan hukum. Selain badan hukum, mereka tidak terdaftar dan tidak mengurus perizinan online yang berefek terhadap keluarnya izin penyelenggaraan penyiaran. Ada sebut tadi paham radikalisasi. Tanda-tanda itu ada enggak di Sulawesi Utara? Dari lembaga penyiaran? Iya,
Dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, salah satu target penyiaran sebenarnya adalah pertama tidak ada isu hoaks, yang kedua tidak ada isu-isu yang menyangkut tentang radikalisme, terorisme, benturan antar suku, antar budaya yang terjadi. Nah, kalau hari ini ada, apalagi ini bulan Desember ya, di Desember ini kita lagi semua bangsa Indonesia lagi bersukacita menyambut umpamanya Natal dan Tahun Baru. Adanya tayangan-tayangan yang bisa mendorong radikalisasi, yang bisa berefek terhadap terorisme, ini bisa membentuk pola pikir, tindakan, dan paradigma masyarakat atau publik. Sehingga target dari kita untuk mendorong masyarakat yang majemuk, masyarakat yang demokratis, itu tidak terwujud. Sehingga ini konten-konten juga harus kita tata. Terutama adanya tayangan-tayangan yang harus kita dorong. Makanya sangat perlu adanya lembaga penyiaran yang patuh terhadap Undang-Undang 32 tahun 2002. Bung Redi. Baik. Oke, saya ke Dr. Ferry. Ini menarik ketika Undang-Undang Penyiaran yang dinilai usang karena sudah sekian tahun belum direvisi, sudah berkali-kali rencana revisi, bahkan tahun 2021 masuk prolegnas nomor 1. Sampai bulan ini, tanggal ini belum ada gonjang-ganjing untuk revisi. Tapi tiba-tiba masuk lagi prolegnas nomor 1 tahun 2022. Kenapa Senayan begitu lambat membahas ini? Ini persoalannya. Kemarin itu kan ketika Undang-Undang 32 masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja, otomatis kalau dalam kebiasaan perundang-undangan kita, maka kalau sudah ada undang-undang baru, maka undang-undang lama itu kan tidak bisa digunakan lagi. Tapi persoalannya undang-undang yang baru Cipta Kerja sudah dibatalkan lagi untuk sementara ya. Dibatalkan lagi untuk sementara oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memang bukan 32-nya yang akan mau dimasukkan dalam prolegnasnya itu, tetapi pada Undang-Undang Cipta Kerja yang memang oleh MK itu syaratnya itu 2 tahun harus diperbaiki. Jadi memang tidak relevan lagi dengan Undang-Undang 32 karena memang dia sudah masuk dalam. Kalau sampai masuk prolegnas nomor 1 tapi tertunda terus, apakah indikasi pemilik industri media yang mengintervensi? Dia tidak akan masuk lagi dalam prolegnas karena dia itu sudah jadi omnibus law bersama-sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 atau 2021. Jadi ini memang menggantung ini Bung Redi. Jadi kekuatan hukum, ya, kewenangan itu menjadi lemah karena memang dasar hukum kita sekarang belum ada kejelasan tentang penyiaran. Ada tentangan di media mainstream dengan media baru. Harapan Anda bisa disisipkan dalam redaksional revisi undang-undang ini seperti apa, Dr. Ferry? Tantangan, kenapa begitu media-media baru itu sekarang menonjol? Karena sebetulnya banyak suara-suara publik itu yang memang tidak tertampung dalam lembaga-lembaga penyiaran. Makanya sekarang channel YouTube itu menjadi merajalela. YouTube itu Facebook itu ya. Instagram itu menjadi berkembang luar biasa karena banyak suara-suara publik itu tidak tertampung dalam lembaga-lembaga penyiaran resmi. Nah, makanya itu memang menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga penyiaran sekarang. Makanya sekarang terbalik. Ya. Banyak sebenarnya harusnya YouTube itu mengambil berita di lembaga-lembaga penyiaran, tetapi sekarang terbalik. Banyak justru berita-berita ya yang diambil oleh lembaga penyiaran itu berdasarkan dari reportase publik ya, misalnya lewat acuannya media sosial justru ya. Iya, lewat media sosial. Nah, ini menjadi persoalan, jangan sampai reportase publik itu lebih cepat, lebih tanggap dibanding dengan penyiaran-penyiaran yang sudah tersedia. Makanya saya katakan ini persaingan itu harus kuatnya dari kelembagaan seperti Pak Kadis katakan tadi. Oke. Sekarang harapan ya, di 5 menit terakhir ini, harapan dari pemerintah provinsi untuk lembaga penyiaran baik TV dan radio Sulawesi Utara seperti apa nih Pak Kadis? Ya, yang paling penting harapan saya lembaganya harus bertransformasi. Mengapa? Karena aspirasi dan tuntutan masyarakat dan terjadi transformasi kebijakan baik di pemerintahan maupun sampai di tingkat kelembagaan pemerintah itu sendiri dan kelompok masyarakat, maka media ini harus betul-betul lebih maju. Apa tantangan ke depan? Gerakan sosial. Tadi telah disampaikan reportase masyarakat lebih cepat dengan media sosialnya. Nah, kita harus ikut juga dengan percepatan. Maka ini menjadi tuntutan dan juga tanda awas kepada lembaga penyiaran. Artinya dari media televisi dan radio. Kalau tidak ikuti maka
akan tidak dapat mengikuti perkembangan itu sendiri. Tapi dari Dinas maupun Pemprov siap dikritik juga ya, untuk oleh pada prinsipnya lembaga penyiaran. kita terbuka terhadap terbuka. apapun yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk ya di dalamnya ada tuntutan-tuntutan dan harapan. Nah, ini yang kita harus akomodasikan, dan kita berharap media penyiaran di Sulut selama ini kita boleh bekerja sama dengan baik. Kita akan terus tingkatkan agar supaya media bisa menjadi mediator antara rakyat dan pemerintah. Terima kasih. Sebelum ditutup Dr. Ferry, silakan Pak Santo dan Pak Hamri untuk harapan proyeksi tahun 2022 nanti untuk penyiaran di daerah Sulawesi Utara baik TV maupun radio. Iya, jadi penganugerahan ini bagian daripada apresiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terhadap lembaga penyiaran agar ini menjadi semacam stimulus, pemacu, pelecut semangat bagi teman-teman lembaga penyiaran agar lebih produktif, lebih inovatif di dalam memproduksi konten-kontennya. Tentunya harapan ini perlu didukung juga oleh pemerintah provinsi dalam hal kemitraan, kolaborasi, kerjasama, baik itu dalam bentuk informasi, publikasi iklan layanan masyarakat, dan hiburan. Nah, tentunya KPD sangat berharap ke depan kita akan punya banyak item. Kali ini item anugerah kita hanya bersifat umum, ke depan kita akan mungkin punya item-item lembaga yang ramah anak, lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anti kekerasan terhadap perempuan, dan item-item lainnya ke depan akan kita kembangkan untuk termasuk mungkin kategori pemerintah daerah yang peduli terhadap penyiaran. Nah, mulai tahun depan kami berharap pemerintah daerah melalui apakah dalam bentuk edaran atau surat keputusan gubernur, bupati, wali kota, atau bisa dalam bentuk peraturan daerah yang berkaitan erat dengan penyiaran, karena itu akan kami sampaikan ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk anugerah penyiaran secara luas tingkat nasional. Baik, silakan kalimat penutup dari Pak Hamri sebelum Dr. Ferry. Ya, terima kasih. Anugerah KPID Sulawesi Utara, selain tadi ada konten-konten sehat, tayangan ramah anak, bisa mengedukasi, bisa menayangkan tayangan yang lebih moderat dan toleran. Di sisi lain dalam perspektif iklim investasi, ke depan dengan anugerah ini maka lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Utara beserta semua stakeholder yang terkait akan lebih termotivasi memberikan dan mendapatkan stimulus dari anugerah penyiaran ini dalam rangka penataan iklim investasi, terutama dalam pengurusan izin, Bung Redi. Sehingga contoh kasus di beberapa daerah KPID sudah melaksanakan perjalanan semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kalau kita ditata lembaga penyiaran yang berizin, tentunya di masing-masing daerah, pertama ini bisa berefek untuk informasi publik kepada masyarakat. Yang kedua, bisa didorong peraturan bupati atau perda ke depan yang bisa mendorong pendapatan asli daerah. Seperti itu. Terima kasih, Bu Redi. Silakan kalimat penutup Dr. Ferry. Oke, dalam kalimat penutup saya, satu permintaan saya untuk lembaga-lembaga penyiaran barangkali perlu difasilitasi oleh Bung Redi dan kawan-kawan. Jadilah sahabat masyarakat, ya, bertemanlah dengan masyarakat. Sekarang Bung Redi, rakyat sekarang kesepian, ya. Dia ingin bersahabat dengan teman-teman kita di DPR dalam rangka untuk membuat kebijakan. Kadang-kadang kerja-kerja DPR tidak optimal, ya. Ada reses, ada aspirasi, tetapi aspirasi yang disampaikan lewat reses itu tidak berubah menjadi kebijakan. Jadi sarana komunikasi politik antara rakyat dengan eksekutif itu sudah terpotong. Maka salah satu paling alternatif di sini adalah lembaga-lembaga penyiaran. Coba galilah kepentingan-kepentingan masyarakat, disuarakan agar Pak Stefan dan kawan-kawan pemerintah provinsi itu mampu melihat, membaca apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat, peran dari lembaga penyiaran itu sangatlah dibutuhkan. Baik, oke. Ditunggu catatan tulisan Anda di media juga untuk mengkritisi lembaga penyiaran, ya. Siap, Bung Redi, siap. Pak Kadis, Dr. Ferry, rekan Santo dan Hamri, terima kasih. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Utara, demikian dialog singkat ini mengevaluasi lembaga penyiaran TV dan radio di Sulawesi Utara, kiranya bisa menggambarkan bagaimana proyeksi kita sambil kita akan ikuti perkembangan revisi Undang-Undang Penyiaran di DPR RI. Saya Redi Sumual, berterima kasih, dan selanjutnya kita akan ikuti penganugerahan penyiaran KPID Sulawesi Utara tahun 2021. Terima kasih, sampai jumpa.